Puji nama Tuhan, kita akan memulai ibadah FA kita pada malam hari ini Bapak Ibu. Saya rindu menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah. Shalom Bapak Ibu, shalom. Semua dalam keadaan sukacita, amin. Siap menyembah Tuhan, amin. Baik, kita satukan hati kita, siapkan hati, pikiran kita, tubuh kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Yesus. Dengan hati yang bersyukur Tuhan, dengan kerendahan hati kami Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan, kami mau sujud kepadamu Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah FA kami Bapa. Kami rindu Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah keluarga. Kami rindu Engkau hadir di tengah-tengah rumah-rumah keluarga Tuhan Yesus. Kiranya Engkau hadir Bapa, lawatanmu terjadi Tuhan, lawatanmu nyata selama ibadah FA ini Tuhan. Kami percaya lewat ibadah FA ini kemenangan kan terjadi Tuhan. Sukacita melimpah bagi jemaat-jemaat-Mu Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap menyembah Engkau, kami siap meninggikan Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu angkat pujian ini seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu.
kembali ya Tuhan di dalam ibadah FA kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap anggota-anggota FA yang ada di rumah-rumah. Kiranya kasih setia Allah melimpah ya Tuhan bagi setiap anggota FA. Biarlah firman yang akan kami sampaikan ya Tuhan, seri yang akan disampaikan senantiasa boleh membawa kekuatan bagi setiap anggota FA. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, kasih dalam Tuhan. Selamat malam, puji dan syukur kita sampaikan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau saat ini kita masih boleh berkumpul dalam ibadah FA kita, kalaupun masih di rumah dengan kondisi COVID yang belum selesai. Tetapi percayalah Bapak Ibu bahwa segala sesuatu pasti akan berakhir. Kita langsung saja Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tema kita masih tentang integritas dan tanggung jawab di tahun Sabat. Kita baca bersama dalam kitab Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, tujuan manusia ditempatkan di Taman Eden yaitu untuk mengusahakan, merawat dan menjaga taman itu. Saat itu keadaan manusia itu masih baik-baik saja, semuanya normal. Tuhan menyiapkan semua bagi Adam dan Hawa saat ditempatkan di Taman Eden, sehingga dia tidak perlu lagi bekerja, tidak perlu lagi dia melakukan hal yang membuat dia sibuk begitu ya Bapak Ibu. Jadi Tuhan sudah siapkan semua. Tuhan menempatkan manusia itu di Taman Eden. Nah, tetapi apa yang terjadi setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa? Selama ini Adam dan Hawa itu nyaman banget Bapak Ibu ada di Taman Eden itu. Tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, yang pertama dikatakan hubungan manusia dengan Tuhan itu menjadi rusak. Nah Bapak Ibu, kita baca di Kejadian 3 ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana dia diambil. Jadi hubungan manusia dengan Tuhan mulai rusak karena kesalahan daripada manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua dikatakan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan manusia dengan manusia menjadi rusak. Nah, seperti saling menyalahkan satu dengan yang lain. Waktu Tuhan datang ke Taman Eden, dia mencari manusia itu, ternyata dia tahu bahwa dirinya sudah telanjang. Nah, dari mana dia tahu dia sudah telanjang? Bahwa dia sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi saling menyalahkan. Kenapa kamu tahu kalau kamu telanjang? Jadi katakan gara-gara si Adam, gara-gara si Hawa, kemudian terlebih lagi gara-gara si ular, kan begitu Bapak Ibu. Nah kita juga sebagai manusia sering-sering menyalahkan satu dengan yang lain. Merasa bahwa kita itu benar, tapi sebenarnya kita juga melakukan kesalahan. Nah di Kejadian 3 ayat 12 dikatakan, manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Nah kadang-kadang kalau bapak-bapak ini dikasih sesuatu sama istrinya, karena istriku yang membuat, nah, pasti dimakannya, apapun itu, pasti senang. Nah Bapak Ibu, begitu juga dengan Adam dan Hawa, sehingga hubungan mereka sesama mereka menjadi rusak karena mereka sudah jatuh ke dalam dosa. Kemudian yang tiga dikatakan, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan manusia dan lingkungan juga menjadi rusak. Begitu banyak yang terjadi di bangsa ini selepas daripada COVID, mungkin banjir di mana-mana, Bapak Ibu, kebakaran di mana-mana itu adalah kesalahan manusia itu sendiri. Mereka membakar hutan,
membuang sampah sembarangan, sehingga menjadi sesuatu yang merusak lingkungan itu. Di dalam Kejadian 3 ayat 17 dikatakan, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Nah, Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka mereka susah untuk mencari nafkah, istilahnya begitu ya, karena tanah itu sudah terkutuk, tidak menghasilkan buah, tidak subur, sehingga tanah itu menjadi terkutuk. Nah, Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagaimana kita juga sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, melalui COVID yang berkepanjangan, yang sampai saat ini juga belum selesai, tetapi kita boleh melihat, mendengar bahwa hari-hari ini COVID sudah mulai melandai, sudah mulai menurun. Nah, kita jangan lengah Bapak Ibu, kita jangan mulai lepas daripada prokes. Nah, kita tetap prokes, melakukan memakai masker, kemudian mencuci tangan, bahkan menjauhi kerumunan, sehingga kita akan memutus daripada mata rantai virus ini. Begitu banyak kita kehilangan sanak saudara kita, famili, keluarga kita. Baru kita habis berkomunikasi, tiba-tiba kita mendengar berita sudah dipanggil Tuhan. Begitu banyak. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kalau saat ini kita ada, kalau saat ini kita sehat, nah itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Nah, di dalam kitab Yesaya 32 ayat 15 dikatakan, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan dalam kitab Yesaya mengatakan, saat roh dicurahkan maka ada pemulihan. Saat roh dicurahkan maka ada mujizat, sehingga tanah menjadi kembali subur. Kemudian dikatakan padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Nah, mari setiap kita Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tetap dalam Tuhan, kalaupun hari-hari yang sulit, kalaupun hari-hari yang tidak baik, tapi percayalah bahwa Tuhan tetap menjaga dan melindungi kita. Nah, bagaimana supaya hubungan kita dengan Tuhan itu bisa dipulihkan? Di dalam kitab 2 Tawarik 7 ayat 14 dikatakan, dan umatku yang atas namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Jadi, supaya hubungan kita dipulihkan, maka yang pertama kita lakukan adalah bertobat. Ya Bapak Ibu, yang kita lakukan bertobat, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, sehingga Tuhan mendengarkan setiap doa-doa kita. Kemudian yang kedua dikatakan, bagaimana cara kita agar kita dipulihkan hubungan kita dengan Tuhan? Mendisiplinkan diri. Nah, mendisiplinkan diri itu dalam hal apa? Banyak Bapak Ibu. Di dalam Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari kita mulai belajar berdisiplin dalam beribadah kita. Apapun itu, baik ibadah di gereja, baik di FA, baik ibadah doa, nah kita mulai berdisiplin. Nah, jangan dengan alasan COVID kita nggak beribadah, malah kita bisa jalan-jalan ke mall dan kemana, tapi beribadah tidak mau. Nah, mari kita mulai berdisiplin Bapak Ibu. Nah, yang kedua dikatakan mendisiplinkan diri dalam hal apa Bapak Ibu? Di dalam mengembalikan perpuluhan. Nah, kita baca di Imamat 27 ayat 30 dikatakan, demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih
di tanah maupun dari buah pohon-pohon adalah milik Tuhan. Itulah persembahan yang kudus bagi Tuhan. Bapak Ibu, persembahan itu mungkin tidak berbicara dengan nilai, tetapi kita berbicara tentang ketaatan kita, tentang kedisiplinan kita, mengembalikan apa yang harus kita kembalikan, apa yang menjadi hak daripada Tuhan. Nah, jadi mungkin orang berbicara kalau sudah perpuluhan, harus segini, enggak Bapak Ibu. Jadi kita mulai belajar taat, kita mulai belajar berdisiplin, sehingga kita boleh pulih di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, di dalam tahun integritas ini, perkataan dan tingkah laku kita itu harus sama. Nah, sering kita berkata A, tetapi perbuatannya B. Nah, itu kita harus mulai sinkronkan, sehingga tidak menyakiti orang, tidak mengecewakan orang. Nah, di dalam tahun integritas dan tanggung jawab kita juga untuk tanah di mana kita boleh tinggal, di mana kita boleh berada. Nah, kita juga boleh menjaga lingkungan di mana kita boleh tinggal itu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jadi saya ada kesaksian sedikit Bapak Ibu. Kami tinggal di satu komplek perumahan yang hanya satu blok saja begitu ya. Jadi itu kira-kira ada 26 rumah. Yang tinggal di rumah kompleks itu yang menetap hanya sekitar 6 atau 7 kakak. Selebihnya orang hanya mengontrak. Mungkin karena merasa mengontrak, jadi mereka tidak bertanggung jawab sama rumah-rumah yang dikontraknya, sehingga rumah-rumah itu dirusak. Nah kemudian di sebelah rumah saya ada satu keluarga yang baru pindah, nah, begitu ya. Nah, dia seorang guru, suaminya pengusaha mungkin begitu. Jadi waktu dia pindah itu barangnya banyak banget. Nah di komplek kami itu ada iuran 30.000 untuk sampah setiap bulan gitu. Jadi saya keranjang itu ada di depan rumah kami gitu kan. Nah waktu mereka baru pindah, mereka kerja bakti gitu, sampahnya banyak banget saudara. Dibuangnya di tempat sampah kami gitu kan. Nah akhirnya saya bicara sama ibu itu, saya bilang karena dia warga baru gitu, sebenarnya dia mendatangi kami, tapi terbalik saya mendatangi mereka gitu kan. Kemudian saya berkata, Bu, di lingkungan ini ada iuran sampah yang harus kita bayar sebesar 30.000 setiap bulan. Nah, keranjangnya itu kita yang menyediakan begitu kan. Tetapi ibu ini berkata begini, aduh Bu, saya cuma tinggal bertiga di rumah, gak mungkin saya bayar sampah saya tidak banyak. Nah Bapak Ibu, saya juga tinggal bertiga, suami dan anak saya gitu kan. Tapi ya sudahlah, gak apa-apa. Yang penting saya sudah menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Nah kemudian setiap malam setelah kami tidur gitu, dia buang sampah lagi. Besok pagi-pagi sebelum saya bangun, dia buang sampah lagi gitu kan. Saya bingung gitu kan, berserak sampahnya. Kemudian suatu kali dia datang ke rumah saya, dia bilang begini, Ibu, saya nitip buang sampah ya di tempat ibu, tapi saya bayar sama ibu setengah katanya. Saya bilang kok lucu ibu ini, saya gitu dalam hati ya Bapak Ibu. Cuman saya bilang gini, sudahlah Bu, daripada ibu buang sampahnya berserak di sebelah sampah saya, ibu buang aja sampah itu di tempat saya, nanti saya yang bayar. Nah saya bilang gitu Bapak Ibu. Jadi ibu tuh terdiam begitu, cuman terdiamnya itu saya nggak paham apa gitu. Ya sudahlah, di hari kedepannya terus dia akhirnya membuang sampah di tempat saya, tapi tidak apa-apa. Yang penting lingkungan kami, tempat perumahan kami itu bersih. Nah artinya begini, jangan kita berbicara mau merubah dunia Bapak Ibu, tapi kalau diri sendiri kita tidak berubah. Nah mari setiap kita, sebelum kita mengubah orang lain, ayo kita berubah dulu diri kita sendiri. Sehingga di mana kita tinggal, di mana kita beribadah, dimanapun kita berada, kita mempunyai integritas yang baik, integritas yang memang dari Tuhan, sopan santun, kemudian tata krama yang harus kita jalani di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, kalaupun hari-hari ini hari yang sulit karena pandemi ini belum berakhir, marilah kita tetap kuat, marilah kita tetap semangat. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Tuhan berkati, mari kita berdoa.
Tuhan Allah yang baik, terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu, buat FA kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan kasih setia Allah melimpah bagi setiap FA yang ada di rumah-rumah. Engkau berkati setiap anggota FA dengan kekuatan yang daripada Engkau. Walaupun hari-hari yang sulit Tuhan, kiranya juga belas kasih-Mu turun bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa saat ini ya Tuhan bagi pemimpin-pemimpin kami, baik yang ada di Jakarta, begitu juga yang ada di Medan Plaza. Kiranya Engkau memberkati pemerintahan kami dari pusat sampai daerah. Kiranya juga Engkau memberkati orang-orang kudus, para hamba-hamba-Mu. Berkati dengan kekuatan yang baru yang daripada Engkau. Berkati juga ya Tuhan koordinator FA kami, berkati ketua FA, berkati anggota-anggota FA. Biarlah Tuhan hari-hari yang sulit ini Engkau senantiasa menyertai, menjaga, memelihara dan memberkati ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Allah yang baik. Mencoba berdoa buat kota kudus Yerusalem. Shalom Yerusalem, diberkatilah Engkau. Kiranya damai sejahtera Allah melimpah bagi kota kudus-Mu. Berkati gembala kami tempat ini Bapak Pendeta Anton Purba. Kau berkati juga pelayanannya, Kau berkati keluarganya. Kiranya damai sejahtera Allah juga melimpah bagi setiap kami. Bapak yang baik, berkati juga setiap jemaat umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, bila saat mengalami sakit penyakit, kiranya Kau menjamah, menyembuhkan dengan darah dan kuasa-Mu. Yang kekurangan kiranya Engkau mencukupkan ya Bapa. Bila kami boleh melewati hari-hari yang sulit ini, terus berjalan bersama Engkau ya Tuhan, sehingga kami tidak jatuh ya Bapa. Terima kasih buat persembahan yang telah dikumpulkan. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Terima kasih ya Tuhan, bila sebentar kami mengakhiri daripada ibadah FA ini, kiranya Engkau memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, terimalah berkat, bola damai sejahtera serta anugerah yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Mari setiap kita diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.